Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, Angkatan Laut negara-negara barat harus beradaptasi untuk menghadapi ancaman baru di bawah laut. Pasalnya pihak musuh mengembangkan kemampuan baru untuk menarget infrastruktur penting bawah laut seperti jaringan pipa gas dan kabel yang dikhawatirkan bisa mengganggu roda perekonomian global. Gelembung gas berskala besar muncul di Laut Baltik mengikuti bocornya jaringan pipa Nord Stream yang menghubungkan aliran pasokan gas alam dari Rusia ke Jerman September lalu. Video bawah laut menunjukkan sedikitnya 50 meter jaringan pipa rusak dengan ceruk luas di dasar laut. Penyelidik Swedia menemukan jejak bahan peledak yang membuat negara barat curiga Rusia menyabotase jaringan pipa. Inggris kemudian umumkan rencana untuk meningkatkan kemampuan pertahanan bawah lautnya. Russia makes no secret of its ability to target such infrastructure. So for that reason, I can announce we have recently committed to 2 specialist ships with the capability to keep our cables and pipelines safe. Rusia tolak tuduhan telah melakukan sabotase jaringan pipa Nord Stream. Akhir Desember lalu, Rusia meluncurkan 4 kapal perang baru, termasuk 2 kapal selam bertenaga nuklir. NATO dan Uni Eropa pada awal Januari membentuk satuan tugas gabungan untuk melindungi infrastruktur penting. Any deliberate attack against allies' critical infrastructure would be met with a united and determined response. Hybrid and cyber attacks can trigger Article 5, can constitute an armed attack against a NATO ally. Namun menurut analis, negara barat harus memperjelas definisi serangan. What does one actually do when one observes, for example, a submarine tampering with critical national infrastructure, but not in a way that necessarily leads to an immediate loss of life? So actually it's more a question of how you change organizational practices to deal with this sort of activity. Jutaan kilometer kabel dan pipa di bawah laut menyalurkan sumber energi dan data yang menggerakkan ekonomi global. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke keamanan ketat yang diberlakukan jelang ajang Super Bowl, yakni pertandingan final Liga Football Nasional Amerika yang berlangsung Minggu malam waktu setempat. Berbagai lembaga penegak hukum Amerika bekerja sama untuk memastikan keamanan baik di darat maupun udara. Aparat keamanan Amerika meningkatkan keamanan di sekitar Stadion State Farm di Glendale, dekat kota Phoenix, Arizona, tempat berlangsungnya ajang Super Bowl. Pihak berwenang melakukan patroli baik dengan sepeda motor maupun mobil polisi di sekitar kawasan stadion. Aparat juga mengerahkan petugas berpakaian preman dan regu penjinak bom yang tidak hanya memantau stadion, tapi juga semua lokasi event ini. Menurut Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Alejandro Mayorkas, ajang ini aman dan terjamin karena adanya kerjasama berbagai pihak. Keamanan ketat ini dipersiapkan selama 18 bulan terakhir dengan melibatkan berbagai lembaga penegak hukum Amerika, baik dari tingkat federal, negara bagian, dan lokal. Pihak keamanan telah berlatih menghadapi berbagai skenario di tengah meningkatnya kewaspadaan keamanan siber dan udara. Di sekitar stadion, aparat juga melakukan patroli udara dengan helikopter yang bisa mengirim video secara waktu nyata ke lebih dari 40 lembaga penegak hukum di darat. Lebih dari 100.000 orang diperkirakan datang ke Glendale untuk menyaksikan dan memeriahkan Super Bowl tahun ini, yang diperkirakan disaksikan sekitar 73.000 penggemar di stadion, sementara hampir 100 juta lainnya menonton lewat siaran langsung di televisi. Penyelenggaraan Super Bowl ke-57 ini juga mendongkrak penjualan atribut kedua tim yang bertanding. Menjelang pertandingan puncak football atau Super Bowl di Phoenix, negara bagian Arizona, Bandara Internasional Kansas City di negara bagian Missouri dipenuhi penggemar football dengan atribut khas tim Kansas City Chiefs. Going to Phoenix! Phoenix bound! Watch the Chiefs! Begitu Kansas City Chiefs dipastikan melaju ke Super Bowl, banyak yang kembali membeli atribut tim favorit mereka. It just means a little bit more cementing our name in the history. I can't wait. Pendukung tim lawan Philadelphia Eagles tak kalah semangat, termasuk Carl yang belanja di sebuah toko lisensi resmi atribut Liga Football Nasional NFL. And the first time was I was still in college. That's how long ago that was. So then he got 2004, 2017, and now. You might as well enjoy it while it's here. Ada yang bahkan tak kebagian kaos, topi, shawl, dan atribut lainnya.
Slim pickings. Slim pickings It's a Philly thing. Can't find none. We'll walk out of here with something, though. Yeah. Apakah penggemar Kansas City Chiefs atau the Philadelphia Eagles? Seragam dan atribut kedua tim banyak diproduksi di negara bagian Minnesota. It's a great demand from the fans and the retailers. So our team started last fall planning for the Super Bowl, and we receive all of the art, graphics, and our team starts designing and sampling and proofing. We begin from concept all the way to product. Good afternoon, everyone. Tapi bersamaan penjualan produk resmi, ada juga produk non-lisensi yang beredar dan dijual secara ilegal. Nilai total produk tiruan ini yang telah disita aparat mencapai sekitar $20 juta dalam setahun. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Erda Sapa yang mendirikan Spicy One, satu-satunya restoran Indonesia di Kansas City. Kota di kawasan tengah Amerika Serikat ini tidak memiliki banyak populasi warga Indonesia. Tapi Spicy One berhasil merebut hati warga setempat untuk mencoba masakan Indonesia. Di dapur Spicy One, aroma rempah khas Indonesia menyerba. Erda Zapa, pemilik dan koki Spicy One, memasak salah satu makanan favorit pelanggannya, mie goreng Indonesia. Saya itu kan senang masak, saya dari nggak bisa sampai bisa gitu loh. Pertama-tama tuh saya suka kasihin tetangga. Pokoknya cita-cita saya tuh mau buka restoran. Erda mendirikan Spicy One Februari 2022 lalu, ketika pandemi mulai melandai. Tapi saya terlalu berani sih ya, soalnya kan habis COVID, ya kan orang jarang mau invest di restoran. Tapi semua terbayar dengan kepuasan pelanggannya. Terus kalau misalnya banyak customer juga, aduh senang-senang aja, apalagi dipuji kan, Abis pulang kerja, saya lihat Google, notification kan. Kasih lihat bintang 5, aduh tenang. Spicy One juga dipercaya T-Mobile, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Amerika, untuk menyediakan makan siang bagi pegawai. Spicy One memang bukan satu-satunya penyedia makanan Indonesia, namun layanan dan suasana restoran menjadi daya tarik. Before we came here, we had to go clear to Tulsa, Oklahoma to find Indonesian just to cuisine. get the Indonesian food. Yeah. And then it's been a while. I have never come back to home like Surabaya, so it's kind of helped me a lot to get the Indonesian food. Selain membayar kangen akan makanan Indonesia, Spicy One juga jadi tempat untuk memperkenalkan generasi muda diaspora Indonesia akan makanan tanah air. Let's see, what do you like? I love the satay, it's really good. Honestly, that's my favorite because it tastes good, but sometimes I also like the shrimp. Juga memperkenalkan makanan Indonesia yang beragam di kawasan tengah Amerika. Dari Kansas City, Kansas, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.